selamat pagi buat kita semua. Di sini kami dari kelompok Roh Dayarni Demanik akan memaparkan tugas video mengenai analisis pelaksanaan micro teaching secara daring di kelas BED, yang merupakan tugas mata kuliah micro teaching yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andus Waston Malawu MSP. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Roh Dayarni Demanik, Frialicia Krise Panjaitan, Novita Suryani Pakpahan, dan Saina Ginting. Nah, bagaimana sih pelaksanaan pembelajaran micro teaching di kelas BD? Mari kita lihat video berikut ini. Yang pertama yaitu ada perbandingan luring dan daring, yang dimana luring atau offline merupakan sistem yang ada di luar jaringan, yang biasanya sistem ini terputus dari jaringan komputer maupun internet. Pembelajaran ini sering disebut dalam pembelajaran sistem tatap muka atau sistem offline. Daring atau online merupakan akronim dalam jaringan yang mana terhubung melalui jaringan komputer, internet maupun terhubung dengan jaringan yang lainnya. Daring ini juga disamakan dengan keadaan dari sebuah komputer atau PC atau perangkat yang mana bisa saling bertukar informasi dan dihubungkan melalui internet. Media sering digunakan dalam pembelajaran daring, misalnya aplikasi perpesanan WhatsApp maupun Telegram dan juga platform email. Berdasarkan hasil wawancara dari kelas BD, pelaksanaan micro teaching dilaksanakan secara full daring, yang pada pembelajaran daring kelas BD melaksanakannya dengan cukup baik, yang dimana dosen benar-benar menggunakan media pembelajaran daring yang cukup baik mulai dari Zoom Meeting dan Google Classroom, tetapi sampai sekarang belum ada konfirmasi mengenai pembelajaran luring. Menurut kelompok kami, proses pelaksanaan pembelajaran yang terbaik adalah luring. Karena dalam pembelajaran luring, waktu fokus yang dihasilkan dari pembelajaran luring akan lebih lama dibandingkan pembelajaran daring. Mengapa? Karena saat pembelajaran daring sangat sering merasa bosan dan akhirnya malah melakukan hal-hal yang lain atau tindakan-tindakan yang lain. Kemudian, dalam daring terdapat kendala seperti jaringan. Dengan adanya pembelajaran luring, maka para dosen juga dapat memantau secara langsung apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Sebuah hal yang tidak dapat dilakukan saat pembelajaran daring. Kemudian, kelas BD dapat menggunakan pembelajaran secara luring juga agar mereka dapat fokus dalam materi dan melakukan praktek pembelajaran di kelas secara langsung dan melatih keterampilan mereka dalam praktek sebagai guru. Jadi, mereka juga tidak hanya monoton pada pembelajaran daring melalui Zoom atau Google Meet saja. Kan hasil wawancara dengan kelas B, dalam menjelaskan pembelajaran, dosen menguji kemampuan mahasiswa dengan bertanya tentang apa yang perlu ditanyakan. Sedangkan Google Classroom digunakan untuk melihat pengumpulan tugas maupun di RPS. Dosen biasanya menjelaskan materi menggunakan media pembelajaran seperti slide PowerPoint, dan dalam tugas praktek seperti membuka atau menutup pembelajaran tugas tersebut. Biasanya berupa video yang dikumpulkan melalui Google Classroom, tidak secara langsung atau pada saat pembelajaran dimulai. Jadi, menurut kelompok kami, proses pembelajaran ketika praktek yang dilaksanakan secara daring kurang efektif. Karena ketika kita melakukan praktek secara daring, pasti terdapat gangguan seperti masalah pada jaringan, sehingga membuat tugas praktek yang disampaikan dalam Zoom Meeting juga akan terganggu. Contohnya ketika praktek membuka atau menutup pembelajaran. Praktek tersebut lebih efisien dilakukan ketika pembelajaran dilaksanakan secara luring, agar kita juga dapat melatih percaya diri dengan mempraktekkannya di depan kelas dengan contoh bahwasannya teman-teman kita menjadi muridnya dan kita sendiri menjadi gurunya. Nah, berikut adalah beberapa biodata dari informan kami. Baiklah, sekian hasil pemaparan video micro teaching kami. Jika ada kesalahan kata demi kata, kami meminta maaf. Lebih dan kurangnya kami berterima kasih. Selamat pagi teman-teman.